6, tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 1. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Salmia. Oke adik-adik, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas dua mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Jadi pada materi IPA ada materi rotasi bumi dan akibat rotasi bumi. Sedangkan Bahasa Indonesia ada teks informasi atau berita dan karangan non-fiksi. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Matahari adalah pusat tata surya. Jadi, matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari juga adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet yang terbesar sekalipun. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian yaitu kerak bumi, selimut, dan inti. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari atau 24 jam yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Perhitungan rotasi bumi dimulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari selanjutnya terbit. Karena pada proses rotasi bumi ini, maka matahari yang kita lihat seperti sedang bergerak dari timur ke barat, padahal kenyataannya matahari hanya diam saja dan yang berputar adalah planet bumi. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Contohnya itu seperti gerak semu harian matahari, terjadinya siang dan malam, dan membentuk zona waktu yang berbeda. Gerak semu harian adalah fenomena bergeraknya benda-benda langit termasuk matahari dan bintang-bintang dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Contohnya itu adalah matahari yang terbit di timur pagi hari lalu bergerak ke barat hingga terbenam saat senja. Jadi, secara ilmiah, pergantian siang dan malam disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya lah. Seringkali disebut rotasi bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang mengelilingi matahari dan sekaligus mengitari dirinya sendiri. Dengan adanya rotasi bumi, maka akan ada zona waktu yang berbeda. Seperti halnya Indonesia yang mempunyai 3 zona waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. 3 zona waktu tersebut berjarak 1 jam. Misalkan di waktu Indonesia bagian barat pukul 9 pagi, maka di waktu Indonesia bagian tengah pukul 10 pagi, dan waktu Indonesia bagian timur pukul 11 pagi. Oke adik-adik, kita latihan soal dulu ya. Jadi, pada rotasi bumi, matahari atau bumikah yang berputar? Ya, betul sekali. Yang berputar adalah bumi. Latihan soal yang kedua. Apa akibat dari rotasi bumi? Jadi teman-teman, jawabannya adalah gerak semu harian matahari, terjadinya siang dan malam, dan terbentuknya zona waktu yang berbeda. Oke adik-adik, sekarang kita masuk di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks informasi merupakan suatu teks yang berisi kejadian atau kejadian yang sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak umum. Suatu informasi sanggup disampaikan secara ekspresi ibarat dari radio dan televisi, sedangkan informasi disampaikan secara goresan pena ibarat surat kabar, majalah, dan sarana goresan pena lainnya.
Adapun struktur teks informasi atau berita, yaitu orientasi. Orientasi adalah pembukaan perihal hal yang akan diberitakan. Bagian ini awal atau pembukaan dari suatu kejadian yang akan diberitakan. Selanjutnya ada peristiwa. Peristiwa adalah tahap inti berita. Struktur memuat 5W plus 1H. Bagian ini berisi perihal inti pokok yang dibahas di dalam berita. Pada pecahan ini menjelaskan jalannya kejadian dari awal. Terakhir ada sumber berita. Referensi dari narasumber dalam berita. Bagian ini biasanya terletak pada selesai berita, namun terkadang peletakannya juga di dalam informasi itu sendiri. Syarat-syarat teks informasi atau berita yang pertama berupa fakta, yang kedua merupakan kejadian terkini, yang ketiga lengkap, yang keempat menarik dan bermanfaat, yang kelima sistematis, dan yang terakhir seimbang. Itulah syarat-syarat teks informasi atau berita. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Karangan non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik, sedangkan non-fiksi kreatif berawal dari kata autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya. Jadi jawabannya ialah orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Latihan soal yang kedua. Jadi teman-teman, seperti apa karangan ilmiah itu? Jadi jawabannya tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Oke adik-adik, jadi kita sudah selesai membahas materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.